Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2 yang soleh dan solehah. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik. Nah, silahkan buka buku paket kalian pada tema 4, halaman 109. Kita akan mempelajari subtema 3 tentang membiasakan hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Anak-anak, apakah kamu suka bermain? Permainan apa yang kamu sukai? Ya, pasti kita semua suka bermain ya. Dan banyak sekali permainan yang kita sukai. Kita bisa bermain di banyak tempat. Bisa di sekolah, di rumah, di taman bermain, atau di lingkungan sekitar rumah kita. Namun, kita harus memperhatikan keselamatan ketika bermain. Bagaimana cara bermain yang aman dan memilih tempat bermain yang aman. Mari kita cari tahu lebih banyak tentang membiasakan hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Bermain tentu menyenangkan. Akan tetapi, permainan kadang-kadang menyebabkan cedera. Oleh karena itu, kalian harus berdoa sebelum bermain ya. Coba kita perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar anak-anak yang sedang bermain di taman bermain. Pernahkah kalian pergi ke taman bermain? Pastinya pernah ya. Taman bermain biasanya ada di sekolah atau di lingkungan tempat tinggal kalian. Coba kita perhatikan dan baca dengan seksama teks bacaan berikut. Tempat bermain yang bersih. Sebagai pelajar, kita tentu memerlukan tempat bermain. Di sana, kalian bisa bermain dengan teman-teman. Selain sebagai tempat bermain, tempat itu juga bisa dijadikan tempat belajar dan rekreasi. Oleh karena itu, kebersihan tempat itu harus dijaga dengan baik. Tempat bermain harus selalu bersih. Tempat itu harus bebas dari sampah. Jika tempat bermain bersih, orang yang berkunjung akan sehat. Ingatlah pepatah, kebersihan adalah pangkal kesehatan. Oleh karena itu, kita harus menciptakan lingkungan bersih. Perhatikan gambar berikut. Gambar berikut ini adalah contoh tempat bermain yang bersih. Kita bisa melihat tempat yang bermain yang bersih seperti gambar berikut ini. Tidak ada sampah yang berserakan. Tempatnya rapi dan nyaman. Tempat yang aman untuk bermain. Banyak sekali tempat yang dapat kita gunakan untuk bermain. Kita harus tahu tempat yang aman untuk bermain itu yang seperti apa. Coba kita simak bacaan berikut ini. Tempat yang aman untuk bermain adalah tempat yang bersih. Sampah dan kotoran harus dibuang karena mendatangkan penyakit. Genangan air harus dialirkan. Genangan air akan menjadi sarang nyamuk. Nyamuk dapat menggigit manusia. Gigitan nyamuk dapat mengakibatkan penyakit demam berdarah. Coba kita perhatikan gambar berikut ini. Apa yang bisa kita lihat dari gambar berikut ini? Wah, ada sebuah rumah dengan halaman yang banyak sampahnya, dan sampahnya itu
dikerubungi oleh lalat. Selain itu, depan rumahnya juga terdapat genangan air yang becek. Wah, sangat tidak menyenangkan sekali ya untuk bermain. Membersihkan tempat yang kumuh dan becek. Kita harus membersihkan tempat yang kumuh dan becek. Tempat kumuh membuat lingkungan bau. Bau tidak sedap membuat tidak nyaman. Bau tidak sedap merupakan tanda bahwa udara tercemar. Udara tercemar bisa menimbulkan penyakit. Bagaimana dengan tempat becek? Tempat becek banyak mengandung air. Tempat itu dapat membahayakan diri karena licin. Jika kurang hati-hati, kita bisa terpeleset dan jatuh. Jika jatuh, kepala bisa terbentur lantai. Oleh karena itu, kita harus menjaga keselamatan diri dengan cara menjaga kebersihan agar tidak kumuh dan becek. Perhatikan gambar berikut ini. Apa yang bisa kita lihat dari gambar ini? Ada beberapa mobil dengan asap hitam di sekitarnya. Asap itu dinamakan polusi udara. Ayo kita baca teks berikut ini bersama-sama. Asap kendaraan menyebabkan polusi udara. Pernahkah kalian mengamati kendaraan di jalan raya? Ternyata banyak kendaraan yang tidak ramah lingkungan. Banyak kendaraan membunyikan klakson terlalu kuat. Bunyi yang terlalu kuat dapat mengganggu pendengaran. Ada beberapa kendaraan yang mengeluarkan asap tebal. Asap kendaraan menyebabkan polusi udara. Polusi udara merugikan kesehatan. Kita dapat terkena ISPA, infeksi saluran pernafasan akut. ISPA dapat menyebabkan kematian. Anak-anak, ketika kita bermain, kita harus memilih tempat yang aman untuk bermain. Jangan bermain di pinggir jalan yang terdapat banyak asap kendaraan. Karena asap kendaraan dapat mengganggu kesehatan pernafasan kita. Memperhatikan kesehatan dan keselamatan ketika bermain. Kalian tentu suka bermain. Sebelum bermain, kalian harus memperhatikan lingkungan. Jika ada sampah dan kotoran hewan, harus dibersihkan. Menginjak kotoran hewan dapat menyebabkan kaki gatal. Kaki yang gatal tentu akan mengganggu kegiatan. Selama bermain, kalian harus memperhatikan keselamatan. Singkirkan benda yang dapat mengganggu, misalnya duri atau potongan kayu yang tajam. Kedua benda itu dapat melukai kaki. Jika kaki terluka, kegiatan bermain menjadi terganggu. Oleh karena itu, kalian harus memperhatikan kesehatan dan keselamatan ketika bermain. Anak-anak, sebelum kalian bermain, perhatikan dulu lingkungan bermain kalian. Singkirkan sampah yang mengganggu dan benda-benda yang dapat melukai, seperti duri dan potongan kayu yang tajam, sehingga kalian dapat bermain dengan selamat dan sehat. Anak-anak, banyak sekali permainan yang dapat kita lakukan bersama teman-teman kita. Ketika kita bermain bersama teman-teman, kita harus bersikap menjaga kebersamaan saat bermain. Tidak boleh membeda-bedakan teman. Harus menjaga persatuan dalam berteman. Kita harus mengajak semua teman kita untuk bermain tanpa pilih-pilih. Anak-anak,
kita sudah banyak sekali belajar tentang bermain. Bagaimana memilih tempat yang aman untuk bermain, bagaimana cara bermain yang baik. Dan sekarang kita akan belajar tentang menjaga kesehatan badan. Ayo kita baca teks bersama-sama. Menjaga kesehatan badan penting untuk dilakukan. Hal itu bertujuan agar terhindar dari penyakit. Penyakit mudah datang jika kita kurang memperhatikan kesehatan badan. Jika badan sakit, semua kegiatan menjadi terganggu. Nafsu makan juga akan berkurang. Banyak cara untuk menjaga kesehatan badan. Mandilah secara teratur. Mandilah dengan menggunakan sabun mandi agar lebih bersih. Cucilah tangan sebelum makan. Cucilah kaki sebelum tidur. Gosoklah gigi setelah makan dan sebelum tidur. Dengan demikian, badan akan bersih dan sehat. Anak-anak, menjaga kesehatan sangat penting untuk dilakukan. Ketika badan sehat, kita nyaman dalam beraktivitas. Nanti sebelum makan siang, jangan lupa cuci tangannya terlebih dahulu. Mandilah 2 kali sehari dengan sabun hingga bersih. Selain itu, jangan lupa menggosok gigi setelah makan dan sebelum kalian tidur. Semoga kita semua selalu sehat dan semangat ya. Amin. Cukup sekian pembelajaran tematik hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.